Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technical Analysis. Di kesempatan kali ini, seri pembahasan bagaimana cara membaca data ekonomi penting yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan trading. Kesempatan kali ini kita akan membahas data PPI. Oke. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai bagaimana cara membaca data PPI, kemudian data ekonomi apa saja yang kemudian dipengaruhi dan mempengaruhi data PPI, serta apa pengaruhnya terhadap pergerakan mata uang bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan register terlebih dahulu. Penjelasan ataupun tutorial bagaimana cara daftar akun trading di XM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail. Ada video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex mulai dari nol. Silakan sahabat FCI semua ikuti langkah-langkahnya, mulai dari kita isi data personal di website XM, submit identitas, dan verifikasi bukti alamat. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas bagaimana cara membaca data PPI, apa maksud data ekonomi yang satu ini, kemudian apa pengaruhnya terhadap pergerakan mata uang. Nah, data PPI merupakan sebuah data yang mengukur perubahan harga jual barang dan jasa, dalam periode waktu tertentu. Jadi, data PPI ini dilihat dari sudut pandang penjual, bukan konsumen. Sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya perlu membedakan antara data CPI dan data PPI. Kalau perubahan harga barang dan jasa tersebut dilihat dari sudut pandang konsumen, maka ini disebut dengan data CPI. Sedangkan apabila data tersebut merupakan data ekonomi yang mengukur perubahan harga jual barang dan jasa dalam periode waktu tertentu, maka ini merupakan data PPI. Dilihat dari sudut pandang penjual. Ini perbedaan antara data CPI dan PPI. Teman-teman harus bisa membedakan antara dua data ekonomi ini. Data PPI ini dapat kita gunakan untuk menganalisis data CPI, sedangkan data CPI ini dapat kita gunakan untuk menganalisis berapa laju inflasi yang akan terjadi di negara yang bersangkutan. Jadi urutannya PPI, CPI, kemudian laju inflasi. Nah, ketika data PPI ini dirilis lebih tinggi daripada yang sebelumnya, dan kemudian data PPI ini lebih besar daripada yang diperkirakan, maka mata uang negara yang bersangkutan akan menguat. Contoh, Amerika Serikat merilis data PPI mereka lebih besar daripada forecast. Oke, maka mata uang US dollar akan menguat terhadap pasangan mata uang yang lainnya. Kita langsung buka saja website Forex Factory untuk melihat data ekonominya. Oke, kita cari di sini data PPI untuk bulan Juni. Ini data CPI-nya, kemudian ini untuk data PPI month to month. Oke. Dimana kalau kita lihat di sini, terjadi peningkatan daripada data yang sebelumnya. Kemudian data yang dirilis ini lebih besar daripada forecast ataupun yang diperkirakan. 0,8%, perkiraannya 0,5%, dan data sebelumnya 0,6%. Data yang naik ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan harga jual barang dan jasa dalam periode waktu tertentu dari sudut pandang penjual. So, ketika data ini dirilis pada tanggal 15 Juni, maka US dollar akan menguat terhadap pasangan mata uang yang lainnya. Oke, sebab data PPI-nya lebih besar daripada forecast. Aktual lebih besar daripada forecast. Good for currency. Oke. Namun apabila data PPI ini dirilis lebih rendah daripada perkiraan, misal yang ini dirilis 0,4%, maka US dollar akan melemah. Jadi ketika data PPI ini dirilis dan hasilnya lebih besar daripada forecast dan data yang sebelumnya, maka US dollar akan menguat. Tren mata uang Euro USD akan drop ataupun akan turun, sedangkan USD JPY akan mengalami kenaikan. Gold akan drop jika data PPI dirilis lebih besar daripada data yang sebelumnya, kemudian untuk USD JPY akan mengalami kenaikan, dan per mata uang GBP USD akan drop juga. Oke, lihat posisi US dollarnya. USD CSF berarti arahnya sama dengan USD JPY, akan terjadi kenaikan jika data PPI-nya dirilis lebih tinggi. Namun jika data PPI-nya dirilis lebih rendah, maka US dollarnya yang akan melemah. Mata uang yang dipasangkan akan menguat. So,
data PPI yang dirilis lebih tinggi akan memicu aksi beli US dollar dan menjual pasangan mata uang yang lainnya. Dan ketika data PPI dirilis lebih rendah, maka akan mendorong aksi jual US dollar dan membeli mata uang yang lainnya. Oke, jelas ya sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya mengenai data PPI ini. Data PPI ini dirilis setiap 1 bulan sekali dan teman-teman harus memperhatikan dirilisnya data ekonomi ini. Jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya mengenai data PPI ini, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah. Mengenai penjelasan data CPI telah kami bahas di video yang sebelumnya, silakan disimak agar lebih jelas membedakan antara data PPI dan data CPI. Dan pembahasan mengenai inflasi juga telah kami bahas di video-video yang telah lalu. Silakan sahabat trader Forex Club Indonesia semua buka di bagian playlist analisa fundamental. Ada banyak sekali topik analisa fundamental yang telah kami bagikan. Terima kasih, semoga pembahasan mengenai data PPI ataupun data ekonomi yang mengukur perubahan harga jual barang dan jasa ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.